Pernahkah Anda mendengar kisah Dewi Si Wangmu Niang-Niang yang turun ke dunia manusia dan membagikan persik keabadian? Konon, Dewi Si Wangmu merasa bosan tinggal di istana Yaochi. Ia ingin melihat bagaimana keadaan dunia manusia saat ini. Ia pun mengambil keranjang bambu kecil, mengisinya dengan beberapa buah persik keabadian yang segar, dan mengubah wujudnya menjadi seorang nenek tua berpakaian sederhana. Ia kemudian berjalan-jalan sampai ke desa Li di dunia manusia. Begitu sampai di pintu masuk desa, perut Dewi Si Wangmu bergemuruh. Ia melihat sebuah toko bakpao bernama Bakpao Sisi di pinggir jalan, di mana pemiliknya, Sai Sisi, sedang sibuk melayani pembeli. Dewi Si Wangmu mendekat, mengeluarkan sebiji persik, dan bertanya sambil tersenyum. "Nak, bagaimana kalau persik ini kutukar dengan satu bakpao hangatmu? Setuju?" Sai Sisi melirik persik besar itu dan hatinya berbunga-bunga. "Setuju, setuju. Bakpao yang baru matang akan segera datang," katanya tanpa mengangkat kelopak mata. Ia lalu mengambil bakpao keras yang sudah menginap dari kukusan dan memberikannya kepada Dewi Si Wangmu. Dewi Si Wangmu menggigitnya. Kulitnya keras dan asam, isinya bahkan berbau aneh. Ia menggelengkan kepala, meninggalkan persik itu, dan berbalik pergi. Sai Sisi memegang persik itu dan tertawa senang. Nenek tua ini benar-benar mudah ditipu. Dewi Si Wangmu membawa sisa persik keabadiannya dan melewati sebuah rumah besar yang megah. Ia berpapasan dengan Tuan Wang Shouchai, seorang pria gemuk yang sedang membusungkan perutnya keluar. Beberapa penduduk desa berpakaian compang-camping mengerumuninya, memohon-mohon agar diberi jatah makanan. Wang Shouchai tampak tidak sabar. Ia melambaikan tangan dan mengusir mereka. Dewi Si Wangmu maju dan mengeluarkan persik keabadian. "Tuan, saya ingin menukarkan persik ini dengan sedikit makanan untuk dibagikan kepada para warga desa. Apakah boleh?" Wang Shouchai melirik persik itu dan tertawa terbahak-bahak. "Hanya buah persik busuk, sebutir nasi yang jatuh dari sela-sela jariku lebih berharga daripada itu. Cepat pergi." Dewi Si Wangmu menggelengkan kepala, menghela nafas dan pergi. Ia tiba di lereng bukit yang gundul di belakang desa. Ia melihat seorang kakek tua membungkuk dengan susah payah menanam bibit pohon satu persatu. Dewi Si Wangmu mendekat dan bertanya, "Kakek, sudah setua ini mengapa masih menanam pohon?" Kakek itu menegakkan punggungnya, menyeka keringat dan berkata, "Anginnya terlalu kencang, saya menanam pohon agar menjadi penahan bagi desa." Hati Dewi Si Wangmu menghangat. Ia mengeluarkan persik keabadian. "Kakek, makanlah persik ini untuk menghilangkan dahaga." Kakek itu sangat terkejut. Ia berulang kali melambaikan tangan. "Bagaimana bisa begitu, nak? Simpan saja untuk bekal perjalananmu." Dewi Si Wangmu bersikeras memberikannya kepadanya. "Ambillah, kau akan punya tenaga untuk menanam pohon setelah memakannya." Setelah berbicara, ia menghilang dalam kepulan asap biru. Kakek itu memegang persik itu dan terpaku di tempat, mengira ia bertemu dengan orang aneh. Keesokan harinya, hal aneh terjadi. Bakpao di kukusan Sai Sisi yang mendapatkan persik tidak bisa matang meskipun ia terus menambah kayu bakar dan memanaskannya dengan kuat. Ketika tutup kukusan dibuka, tercium bau busuk. Semua pelanggan yang biasanya antre lari ketakutan, membuatnya kesal hingga menghentakkan kaki. Keluarga Wang Shouchai bahkan lebih parah. Dalam semalam, lumbung padinya dipenuhi serangga dan busuk, hingga kosong melompong. Ia menjaga gunung emas dan perak, tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan makanan hangat. Bagaimana dengan kakek penanam pohon? Setelah memakan persik, ia mengubur bijinya di tanah lereng bukit. Tidak sampai 2 hari, biji itu menembus tanah dan dengan cepat tumbuh menjadi pohon persik besar yang rimbun. Pohon itu penuh dengan persik merah, besar dan harum yang tidak habis dipetik. Penduduk desa yang kelaparan di kaki gunung mendengar kabar itu dan bergegas datang. Setelah memakan persik ini, mereka tidak hanya kenyang, tetapi kelelahan dan penyakit di tubuh mereka juga banyak berkurang. Barulah semua orang menyadari bahwa nenek tua pembawa keranjang itu sebenarnya adalah Dewi Si Wangmu yang turun ke bumi. Jadi, bisa dikatakan, menanam kebaikan di hati, keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Hati yang baik akan menuai hasil yang baik, dan berkah akan memenuhi setiap cabang. Namo Amitofo, Namo Amitofo.